Baik, Bapak Ibu sekalian, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman tadi, sepertinya diskusi kita sore hari ini akan menjadi lebih menarik karena tadi kita sudah mendapat bekal tentang pengetahuan arbitrase secara umum, terutama arbitrase internasional. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang perkembangan arbitrase di Indonesia, ya, karena ini penting sekali pemahaman ini buat kawan-kawan advokat. Nanti tentu dalam bagian materi saya juga akan sampaikan tentang bagaimana sebetulnya beracara dalam proses arbitrase di Indonesia, terutama di Bali. Nah, Bapak Ibu sekalian, maaf kalau ini saya mengulang. Saya ingin menyamakan dulu frame berpikir kita tentang arbitrase. Tentu kalau kita bicara arbitrase, yang kita maksud hari ini adalah arbitrase dalam konteks hukum bisnis. Ya. Arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif dan sengketa. Mengapa ini saya harus singgung? Karena kita juga mengenal arbitrase dalam lingkup hukum lain, dalam hukum publik. Kita juga mengenal arbitrase. Kemudian juga dalam peraturan perundang-undangan kita juga ada aturan-aturan tentang arbitrase. Misalnya olahraga, ada arbitrase di lingkup ketenaga kerjaan. Nah, tapi yang kita bahas hari ini, yang penting sekali buat kita semua, adalah arbitrase dalam lingkup hukum bisnis di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara arbitrase, ya, jadi arbitrase itu saya akan sampaikan definisi arbitrase menurut undang-undang. Arbitrase itu adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Ya, jadi perjanjian penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara arbitrase, kata kuncinya adalah perjanjian. Karena kita tidak akan mengenal arbitrase tanpa perjanjian. Jadi kalau kita bicara arbitrase dimanapun, ya, di forum kesempatan manapun atau di mana saja di seluruh dunia, selalu kita berpijak pada perjanjian. Karena prinsip utama arbitrase itu adalah perjanjian. Jadi dikenal azas umum dalam arbitrase atau prinsip umum dalam arbitrase secara internasional itu tidak ada arbitrase tanpa perjanjian. No arbitration without agreement. Itu prinsip-prinsip arbitrase. Karena arbitrase ini sama saja di seluruh dunia, prinsip-prinsip umumnya sama. Nah, itulah definisi arbitrase menurut undang-undang. Nah, saya juga akan menyampaikan bagaimana menurut para ahli di Indonesia. Tentu juga saudara-saudara, teman-teman sekalian nanti bisa cari sendiri apa itu pendapat para ahli baik internasional maupun di Indonesia tentang arbitrase. Tapi saya ingin mengenalkan dua orang yang sangat mempengaruhi perkembangan arbitrase di Indonesia. Yang pertama adalah Profesor Subekti. Profesor Subekti ini adalah mantan Ketua Mahkamah Agung dan juga Ketua BANI yang pertama. Jadi Profesor Subekti ini banyak sekali mempengaruhi perkembangan hukum arbitrase di Indonesia sampai hari ini. Jadi menurut Profesor Subekti adalah arbitrase itu sesuatu penyelesaian perselisihan atau perkara oleh seorang atau beberapa orang wasit atau arbiter yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara tidak lewat pengadilan. Jadi itu definisi arbitrase. Mirip saja dengan definisi undang-undang tadi sebetulnya. Jadi entah siapa yang mempengaruhi, ya pasti juga pikiran-pikiran Profesor Subekti ini mempengaruhi undang-undang karena apa yang disampaikan oleh Profesor Subekti ini sejak tahun 60-an dan tahun 70-an sudah dalam beberapa bukunya. Kemudian juga Profesor Priyatna. Jadi Profesor Priyatna Abdul Rashid ini salah seorang ketua BANI yang paling lama. Beliau hampir 15 tahun jadi ketua BANI dan beliau adalah ahli atau arbiter terkemuka di Indonesia maupun di dunia. Karena saya katakan terkemuka, Profesor Priyatna ini hampir listing di semua lembaga-lembaga arbitrase internasional semasa hidupnya. Beliau memang ahli arbitrase, ahli hukum ruang angkasa. Jadi kalau menurut Profesor Priyatna, arbitrase itu tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapatnya antara dua orang atau dua kelompok atau lebih kepada
seorang atau beberapa orang yang disepakati untuk memperoleh keputusan yang final dan mengikat. Jadi itu pengertian Profesor Priyatna tentang arbitrase. Jadi ada pihak yang menyerahkan perselisihannya kepada pihak yang disepakati supaya nanti perselisihannya memperoleh putusan yang final dan mengikat. Itu definisi arbitrase menurut Profesor Priyatna. Nah, sekilas juga saya ingin sampaikan tentang apa itu atau dasar hukum arbitrase di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita sebetulnya sudah lama mengenal arbitrase. Jadi kenapa saya katakan sudah lama? Dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita di zaman Belanda pun kita sudah mengenal ini, di zaman Hindia Belanda. Jadi di RV, di dalam HIR, dalam RBG sudah ada aturan tentang bagaimana menyelesaikan sengketa perdata, sengketa dagang di luar pengadilan. Nah, jadi memang aturan ini bukan barang baru di Indonesia. Jadi sesuatu yang memang sudah sangat lama berkembang dalam dunia dagang. Di dunia internasional, dunia perdagangan internasional sudah lama dikenal arbitrase, termasuk di zaman Hindia Belanda. Jadi sudah lama sekali. Jadi zaman HIR, RBG kita sudah mengenal sebetulnya perwasitan atau arbitrase. Nah, baru pada tahun 99 kita menerbitkan peraturan perundang-undangan yang kita sebut dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Jadi Undang-Undang 3099 ini undang-undang yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi teman-teman sekalian perhatikan undang-undang ini. Undang-undang ini terbit di tahun 99. Ketika kita masih mengalami krisis ekonomi yang luar biasa. Dan banyak sekali paket peraturan perundang-undangan kita yang diterbitkan pada waktu itu yang untuk mengantisipasi situasi perekonomian kita. Nah, salah satunya adalah Undang-Undang Arbitrase. Nah, jadi Undang-Undang Arbitrase ini tahun 99 yang lalu. Jadi untuk menjawab persoalan-persoalan dunia bisnis, dunia perdagangan yang berkembang di Indonesia, termasuk juga di dunia internasional, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan kalau terjadi sengketa di antara para pebisnis. Nah, sehingga terbitlah Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Nah, teman-teman sekalian, itulah yang menjadi dasar tentang arbitrase di Indonesia. Tentu juga yang penting sekali menjadi pemahaman kita adalah selain adanya Undang-Undang 3099 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, ada pula Undang-Undang Pokok Kehakiman, Undang-Undang 48 tahun 2009 yang mengatur tentang bagaimana proses pengakuan terhadap arbitrase. Jadi selain undang-undang arbitrase, dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman itu diatur juga secara tegas dalam pasal 58-59 bahwa kedudukan putusan arbitrase itu setara dengan putusan mahkamah, artinya final dan mengikat sifatnya. Dan kalau sudah dipilih arbitrase, pengadilan tidak lagi berwenang. Itu sudah diakui dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman. Nah, pemahaman ini yang harus kita mulai munculkan kalau kita memang akan tekuni profesi pengacara. Kemudian juga yang paling penting juga untuk diketahui bahwa dalam proses arbitrase ini adanya Konvensi New York tahun 58. Konvensi New York tahun 58 ini diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Kepres nomor 34 tahun 81. Jadi kita meratifikasi Konvensi New York tahun 58 ini melalui Kepres nomor 34 tahun 81. Konvensi ini mengatur tentang pelaksanaan putusan-putusan arbitrase internasional di anggota-anggota di negara-negara anggota PBB. Nah, jadi kenapa ini penting dipahami, saudara-saudara, teman-teman sekalian, nanti kalau kita menjadi konsultan hukum, menjadi pengacara, akan mendampingi klien kita berkontrak, perhatikan betul di mana negara asal mitra bisnis klien kita ini berasal. Pastikan bahwa negaranya telah meratifikasi Konvensi New York tahun 58. Walaupun saya juga harus sampaikan bahwa sebagian besar negara di dunia ini telah meratifikasi ini. Lebih dari 170 negara sebetulnya sampai hari ini telah meratifikasi Konvensi New York tahun 58 ini. Nah, ini penting karena apa? Karena kalau mereka belum meratifikasi, biasanya kalau mereka tidak laksanakan putusan ini secara sukarela,
kita akan mengalami kesulitan memaksakan putusan arbitrase ini. Karena negaranya belum ratifikasi konvensi New York tahun 1958. Tapi secara umum di kawasan kita, sekitar kita semua telah meratifikasi konvensi New York ini. Dan tadi saya katakan 170 negara lebih. Tapi ada beberapa negara memang yang belum di kawasan kita. Seperti misalnya Taiwan. Taiwan sampai hari ini belum meratifikasi. Nah, kemudian dasar hukum yang paling penting kalau kita bicara arbitrase itu adalah perjanjian. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa kata kunci arbitrase itu adalah perjanjian, maka memang perjanjian itu menjadi dasar. Jadi pintu masuk berarbitrase itu perjanjian. Kalau tidak diperjanjikan, tidak bisa kita berarbitrase. Jadi mesti perjanjian. Dan perjanjian para pihak ini sama kedudukannya dengan undang-undang. Jadi perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkontrak tadi dengan itikat baik kedudukannya sama sebagai undang-undang buat mereka. Nah, jadi perjanjian itulah yang paling penting justru dalam proses arbitrase di mana saja. Jadi tanpa perjanjian tidak ada arbitrase. Kita juga mengenal prinsip hukum yang kita sebut fakta sunt servanda, kemudian pasal 1338 KUH Perdata mengatur tentang ini perjanjian yang demikian. Jadi perjanjian arbitrase inilah yang menjadi dasar, menjadi pintu masuk kita berarbitrase. Lantas apa itu perjanjian arbitrase? Saudara-saudara, teman-teman sekalian, perjanjian arbitrase ini bukanlah perjanjian tersendiri yang atau nomenklaturnya perjanjian khusus, bukan. Tapi perjanjian arbitrase ini adalah klausul sengketa. Perjanjian yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase itu adalah kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya sengketa. Jadi klausul dalam sebuah kontrak bisnis yang mengatur tentang bagaimana menyelesaikan sengketanya, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa. Saya akan jelaskan. Jadi teman-teman sekalian, saudara-saudara, perjanjian arbitrase itu adalah klausula dalam sebuah perjanjian yang mengatur tentang bagaimana menyelesaikan sengketa bisnis mereka, yang memuat tentang penyelesaian sengketanya melalui forum arbitrase. Nah, itulah yang kita sebut dengan perjanjian arbitrase. Supaya gampang, saya ingin mencontohkan demikian. Jadi, teman-teman sekalian, saya yakin kita pernah membaca kontrak bisnis. Bahkan mungkin di antara kita pernah menandatangani kontrak bisnis. Kontrak apa saja? Mungkin kontrak sewa-menyewa, kontrak jual-beli, kontrak untuk melakukan sesuatu pekerjaan, dan lain-lain. Kontrak apa saja. Yang dalam kontrak yang baik, selalu ada klausula bagaimana menyelesaikan sengketa kalau terjadi perselisihan atau terjadi sengketa di antara mereka. Nah, ini penting. Jadi klausula yang demikian jangan dianggap remeh, karena kita tidak boleh berpikir tidak mungkin timbul sengketa. Sebagai ahli hukum, kita harus berpikir jauh ke depan, mengantisipasi bagaimana kalau muncul persoalan di antara mereka. Nah, oleh karena itu selalu dalam kontrak bisnis itu ada klausula bagaimana menyelesaikan sengketanya. Yang lazim kita kenal, seperti tadi saya sampaikan, kontrak apa saja. Klausula sengketa itu berbunyi, kalau terjadi perselisihan, para pihak akan menyelesaikan melalui kepanitraan atau melalui Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Medan, dan selanjutnya. Nah, itulah yang lazim kita kenal. Nah, itulah yang kita sebut dengan klausula sengketa. Nah, kalau dia berbunyi, kalau terjadi perselisihan, para pihak akan menempuh upaya penyelesaiannya di forum arbitrase, atau lebih tegas lagi dikatakan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, BANI, yang dengan segala peraturan prosedurnya dan supaya memperoleh putusan yang final dan mengikat, dan para pihak akan tunduk dan patuh pada putusan ini sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir. Nah, itulah yang kita sebut dengan perjanjian arbitrase. Jadi dibunyikan. Kalau dia ada perjanjian arbitrase, maka itulah kita sebut klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah yang dibunyikan dalam perjanjian. Tadi saya sampaikan bahwa kita tidak boleh
terlalu percaya diri mengatakan bahwa tidak mungkin timbul sengketa. Karena sengketa itu selalu mungkin timbul. Karena apa? Karena sengketa itu bisa terjadi karena faktor eksternal atau memang karena faktor para pihak. Para pihaknya yang menimbulkan memang ada perselisihan atau karena faktor eksternal. Saya kasih contoh karena faktor eksternal. Faktor eksternal ini misalnya ada kebijakan negara yang berubah, yang akan mempengaruhi perjalanan bisnis. Saya akan kasih contoh dengan kasus yang populer di Indonesia, kasus misalnya Pertamina Karahabodas. Tahun 90-an pertengahan ada kontrak yang besar, cukup besar waktu itu antara Pertamina dengan Karahabodas. Karahabodas ini adalah perusahaan asing, walaupun namanya nama pribumi, tapi ini perusahaan asing, Karahabodas. Untuk eksplorasi panas bumi di daerah Jawa Barat. Karahabodas telah melakukan investasi yang sangat besar, tahun sekitar 94, 95, 96, sangat besar, jutaan dolar mereka berinvestasi. Namun karena kita mengalami krisis ekonomi di tahun 90-an ini, tiba-tiba di penghujung tahun 90-an, tahun-tahun 97, Presiden Soeharto sudah mengeluarkan paket perekonomian. Salah satunya adalah menunda atau menghentikan sementara kerjasama internasional yang berbiaya besar seperti itu, yang berdampak bahwa proyek itu terhenti. Proyek Pertamina Karahabodas tadi itu terhenti. Nah, Karahabodas tentu merasa dirugikan karena dia sudah investasi yang besar dan mengharapkan keuntungan kan. Nah, oleh karena itu, karena kontraknya diatur bahwa kalau terjadi sengketa akan diselesaikan di forum arbitrasenya di Swiss, maka mereka menggugat di forum arbitrase. Jadi Karahabodas menggugat di forum arbitrase. Nah, itulah saya katakan tadi, semuanya sangat mungkin. Jadi kalau tidak diantisipasi tentu tidak bisa diselesaikan. Tapi karena kontraknya ada aturan itu, mereka menggugat. Jadi itu perselisihan karena faktor eksternal. Atau juga karena faktor eksternal, perselisihan itu bisa mungkin terjadi. Misalnya sekarang kita ada kontrak untuk membangun pabrik misalnya di Batam. Komponen bangunan ini sebagian besar impor. Ya, ketika kita berkontrak, dulu rupiah masih 13.000 rupiah. Tiba-tiba dalam perjalanannya rupiah menembus 15.000 terhadap dolar. Nah, tentu ini akan mempengaruhi perjalanan kontrak. Dan ini kan potensi menimbulkan konflik, menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, memang faktor eksternal itu juga memungkinkan bisa memicu timbulnya sengketa. Atau juga karena faktor internal para pihak. Tiba-tiba salah satu pihak berganti pemegang saham, berganti direksi, akan mengevaluasi semua kebijakan-kebijakan perusahaan di masa lalu. Juga tentu juga ini potensi menimbulkan persoalan. Nah, oleh karena itu pesan saya, hati-hati kita dalam menentukan ini, sebaiknya memang diantisipasi bagaimana kalau timbulnya sengketa. Jadi tidak boleh sangat percaya diri, tidak mungkin timbul sengketa. Sebab kalau itu tidak diatur, walaupun undang-undang memungkinkan atau undang-undang masih mengatur itu, dalam pasal 9 Undang-Undang Arbitrase juga diatur tentang akta kompromis. Misalnya, kalau para pihak dalam kontrak yang tidak diatur, tapi setelah perselisihan timbul, baru mereka berpikir bahwa perselisihannya akan diselesaikan di forum arbitrase. Dalam pasal 9 undang-undang itu dimungkinkan, undang-undang arbitrase. Jadi para pihak menghadap notaris, tentu juga dengan persyaratan-persyaratan yang sangat limitatif dalam undang-undang ini, misalnya siapa arbiternya, di mana, kapan, dan selanjutnya harus diatur secara jelas. Nah, dimungkinkan kalau sudah timbul sengketa, baru kita buat akte kompromis supaya sengketa diselesaikan di forum arbitrase. Tetapi saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa sekalipun ini dimungkinkan, dalam praktek tetap akan sangat sulit sekali menyelesaikan sengketa, memaksa para pihak yang sudah berselisih ini untuk sama-sama membuat kesepakatan. Jadi orang namanya sudah berselisih, tentu juga bukan persoalan yang gampang untuk mempertemukan mereka supaya mereka bersepakat menghadap notaris. Ini bukan sesuatu yang gampang. Oleh karena yang paling baik adalah mengantisipasinya, memuatnya menjadi sebuah klausula sengketa yang jelas. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian,
eh, ini penting buat kita. Kalau kita memuat klausula sengketa dalam sebuah kontrak, harus kita buat dalam bahasa yang terang, bahasa yang jelas, bahasa yang tegas dan lugas. Ini penting, sebab banyak sekali kontrak-kontrak bisnis menjadi persoalan di kemudian hari atau sulit diselesaikan di kemudian hari karena klausula sengketanya tidak jelas atau dibuat dalam tahapan-tahapan yang juga menimbulkan banyak tafsir atau dalam bahasa-bahasa yang menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda. Dalam praktek masih banyak kontrak-kontrak bisnis bahkan yang dibuat oleh para notaris yang berbunyi misalnya kalau terjadi perselisihan, para pihak akan menempuh upaya penyelesaian yang melalui musyawarah. Kalau tidak selesai musyawarah melewat forum arbitrase, tidak selesai arbitrase ke pengadilan. Atau ada juga ada sebuah kontrak yang klausula perselisihan berbunyi akan diselesaikan melalui forum arbitrase garis miring pengadilan. Nah, inilah yang saya maksud dengan bahasa yang tidak jelas dan tidak tegas. Karena menentukan apa forum penyelesaian perselisihan ini mesti dibuat dalam bahasa yang terang sekali supaya tidak menimbulkan persoalan. Nah, kebetulan aturan juga jelas. Dalam pasal 3 Undang-Undang Arbitrase juga dikatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam sebuah perjanjian arbitrase. Jadi pengadilan tidak lagi berwenang untuk periksa kalau sudah ada klausula sengketa yang dalam sebuah kontrak. Kemudian dipertegas lagi dalam pasal 11 Undang-Undang Arbitrase. Kalau sudah ada klausul arbitrase, berarti para pihak sudah meniadakan haknya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, inilah yang saya katakan bahwa kompetensinya bersifat absolut. Jadi kalau sudah pengadilan, jangan lagi dicampur dengan arbitrase. Atau kalau sudah disebut arbitrase, arbitrase saja, jangan pula dimasukkan pengadilan. Nah, dalam praktek masih banyak pula ini persoalan buat kita semua. Kawan-kawan advokat selalu beranggapan bahwa kalau pengadilan itu bisa menyelesaikan semua sengketa. Pendapat ini tentu tidak bisa kita salahkan karena pengadilan menurut azasnya tidak boleh tolak perkara. Semua sengketa akan diterima oleh pengadilan. Nah, tetapi saudara-saudara, kalau kita tidak memahami ini dengan benar, penolakan pengadilan itu kan tidak diserta-merta ditolak di awal. Kalau misalnya sebuah kontrak sudah dibunyikan bahwa kalau terjadi perselisihan akan diselesaikan di arbitrase, di forum arbitrase, kita tetap menggugat ke Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Batam tetap akan proses perkara ini. Mengapa? Karena pengadilan tidak boleh tolak perkara. Kapan penolakannya? Nanti dalam putusan. Jadi setelah perkara yang diperiksa selama 6 bulan, baru nanti pengadilan mengatakan bahwa pengadilan tidak berwenang periksa perkara ini. Itulah yang saya katakan, kita sebagai advokat yang mesti cermat betul memperhatikan ini. Kalau itu yang terjadi, kawan-kawan sebagai advokat tentu di mata kliennya sudah kehilangan profesionalitas. Sudah tahu arbitrase masih digugat ke pengadilan atau sebaliknya. Nah, itulah saya katakan teman-teman sekalian, jadi klausula sengketa itu mesti dibuat secara jelas, tegas, secara cermat. Nah, saya memberi contoh, misalnya ini contoh klausula arbitrase di BANI. Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI menurut peraturan prosedur BANI yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Kan bahasanya sederhana, jelas dan tegas. Jadi itulah persoalan arbitrase. Jadi mesti dalam rumusan yang dalam bahasa yang jelas dan tegas. Nah, sekarang mengapa kita perlu sekali belajar arbitrase dalam persiapan kita untuk menjadi advokat, menjadi konsultan hukum. Saudara-saudara, sebelumnya saya akan sampaikan beberapa kelebihan arbitrase. Ya, tentu juga ada kelemahannya dibandingkan dengan pengadilan. Yang pertama adalah kalau kita bicara arbitrase, prinsip arbitrase itu di mana saja di seluruh dunia sama. Yang pertama adalah kerahasiaan.
Semua proses arbitrase itu selalu tertutup. Jadi saudara-saudara boleh buktikan saudara sidang di Siak, Singapura, atau di Kuala Lumpur, atau di Hong Kong, atau di mana saja di belahan dunia ini tentang arbitrase, semuanya prosesnya dilakukan secara tertutup. Jadi arbitrase tidak ada penonton dalam ruang sidang arbitrase. Ini beda dengan pengadilan. Nah, proses yang tertutup inilah yang paling diminati atau yang paling sesuai dengan kepentingan para pengusaha atau kepentingan dunia usaha. Mengapa mereka lebih suka proses yang tertutup? Saudara-saudara, inilah bedanya pula dengan pengadilan. Kalau kita beracara di pengadilan, bahasanya kan jelas. Jadi kalau di pengadilan itu, kalau hakim membuka persidangan selalu dengan ucapan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam arbitrase sebaliknya, sidang dinyatakan dibuka, tertutup untuk umum. Karena memang tidak boleh publikasi, tidak ada pihak-pihak lain di luar para pihak yang berkepentingan, semuanya pihak-pihak yang berkepentingan saja. Tidak ada bangku pengunjung dalam proses arbitrase. Nah, mengapa ini penting buat dunia usaha? Dalam dunia usaha, ketertutupan atau rahasia ini sangat dominan, sangat penting. Apalagi dalam undang-undang kita mengenal pula undang-undang rahasia dagang dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, buat para pebisnis, kalau mereka timbul sengketa, mereka berharap sengketa yang bisa diselesaikan oleh mereka. Kalau telah ini timbul pihak lain yang menyelesaikan sengketa itu misalnya di forum arbitrase, di luar para pihak tidak usah terlibat. Itu yang diinginkan oleh mereka. Mereka ingin menyelesaikan sengketa di antara mereka sendiri. Nah, kenapa ini penting? Saudara boleh bandingkan atau boleh lihat bagaimana kalau itu perusahaan-perusahaan sudah listing di pasar modal, perusahaan-perusahaan sudah IPO, perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi perusahaan terbuka. Kalau mereka bersengketa di pengadilan, kemudian ramai dibicarakan di media, ini akan mempengaruhi nilai saham mereka. Sampai nilai saham mereka akan berpengaruh. Banyak contoh-contoh yang demikian. Kemudian juga tentu juga bukan sekedar nilai saham, tapi juga bonafiditas dan lain-lain. Publik kan tidak tahu sengketanya tentang apa. Tapi begitu orang tahu dia bersengketa, asumsi publik sudah mengatakan sedang bermasalah. Oleh karenanya, dunia usaha tidak menghendaki kalau terjadi perselisihan di antara dunia usaha diselesaikan secara terbuka di pengadilan. Saudara juga boleh perhatikan di pengadilan negeri Batam atau di pengadilan negeri mana saja seluruh Indonesia, hampir tidak ada pula para pebisnis B2B yang bersengketa di pengadilan tentang proyek yang mereka tangani. Apakah tidak ada persoalan di antara mereka? Banyak. Bagaimana yang menyelesaikan? Salah satunya melalui forum arbitrase. Jadi mereka tidak lakukan itu di pengadilan yang terbuka. Kecuali perusahaan digugat oleh, misalnya digugat belum bayar pembebasan lahan, belum bayar upah buruh dan lain-lain, itu lain cerita. Tapi berkaitan perbuatan bisnis mereka hampir tidak ada. Jadi itulah proses arbitrase di Indonesia atau di seluruh dunia, proses tertutup. Nah, ini mesti dipahami oleh kawan-kawan sekalian. Jadi proses arbitrase itu memang sifatnya tertutup, konfidensial. Jadi prosesnya memang tertutup. Kemudian proses arbitrase itu lebih fleksibel. Jadi semua hal, baik persyaratan, prosedur dan lain-lain, semuanya lebih sederhana, lebih fleksibel. Jadi tidak terlalu ribet. Termasuk persidangannya juga tidak terlalu ribet seperti kita bersidang di pengadilan. Jadi proses-prosesnya harus dipenuhi, memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, biasa, tapi lebih sederhana. Jadi prosesnya lebih cepat. Kemudian juga dapat pula para pihak memilih siapa arbiternya. Nah, ini juga istimewa arbitrase. Jadi dapat memilih siapa arbiternya. Nah, mengapa ini penting? Menentukan arbiter ini, jadi saya harus memberi catatan dulu sebelum saya lanjutkan. Arbiter yang dipilih oleh para pihak itu adalah tetap berperan sebagai hakim, bukan kuasa para pihak. Jadi mereka tidak akan berpihak kepada pihak yang menunjuknya sekalipun. Mereka tetap profesional. Nah, tetapi dibolehkan menunjuk, bukan wajib, dibolehkan menunjuk arbiter, ini berkaitan dengan sengketa yang mereka tangani lebih spesifik.
Misalnya kalau kita bersengketa di bidang perkapalan, misalnya Batam kan banyak sengketa di bidang perkapalan, pelayaran. Tentu kita akan cari siapa arbiter yang punya latar belakang pengalaman di bidang perkapalan, di bidang pelayaran. Nah, itulah relevansinya. Jadi kalau kita menunjuk arbiter itu supaya arbiternya, supaya sengketa kita ini diselesaikan oleh orang yang memang ahli di bidangnya. Berbeda dengan pengadilan kan. Jadi kalau pengadilan kita tidak boleh campuri urusan itu. Dan apalagi ada prinsip bahwa hakim itu dianggap mengetahui semua persoalan. Jadi kita harus manut saja apapun itu. Nah, termasuk juga dalam proses arbitrase ini pilihan hukumnya tadi sekilas saya ikutin bahwa dalam materi sebelumnya sudah diatur ini bahwa pilihan hukumnya tergantung para pihak. Bagaimana hukum yang akan dipergunakan sesuai dengan perjanjian, semuanya ada di tangan para pihak. Karena para pihak lah yang menentukan bagaimana proses arbitrase ini bisa diselesaikan. Jadi sangat fleksibel. Dan inilah yang menguntungkan dunia usaha. Kemudian yang paling penting, putusan arbitrase itu bersifat final dan mengikat. Jadi seperti putusan Mahkamah Agung. Jadi putusan arbitrase itu bersifat final dan mengikat. Jadi inkrah. Jadi bisa dieksekusi. Jadi tidak ada persoalan putusan arbitrase karena sifatnya final dan mengikat. Dan bagi dunia usaha kan yang paling penting adalah kepastian hukum. Nah, kalau ada putusan yang sama dengan putusan Mahkamah Agung, kenapa harus berlama-lama berproses? Apalagi dalam Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang Arbitrase di Indonesia, ada batasan waktu. Karena arbitrase di Indonesia sudah diatur oleh Undang-Undang diselesaikan dalam waktu 180 hari paling lama. Jadi sisi waktu ini penting buat dunia usaha. Jadi kita ngapain berlama-lama bersengketa. Jadi 180 hari mesti sudah selesai. Tetapi demikian, dalam praktek, justru yang paling banyak selesai itu dalam kurun waktu 3 bulan sampai 5 bulan. Itu dalam lampiran materi saya, boleh dibuka nanti. Jadi ada perbandingan-perbandingan bagaimana sengketa diselesaikan. Sengketa itu paling banyak bisa diselesaikan dalam kurun waktu antara 3 bulan sampai 5 bulan. Bahkan dalam praktek, pengalaman saya selaku arbiter, saya seringkali menangani perkara-perkara justru bisa selesai hanya dalam 2 atau 3 kali persidangan. Jadi para pihak memang bersepakat karena prinsip utama dalam arbitrase itu adalah memberdayakan. Filosofinya adalah memberdayakan para pihak. Bagaimana mengajak para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Nah, jadi justru paling banyak selesai dalam waktu 3 bulan sampai 5 bulan. Bahkan dalam praktek ada yang 2 kali atau 3 kali persidangan sudah bisa diselesaikan. Artinya dalam 1 bulan bisa beres putusannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah perkembangan arbitrase di Indonesia, dan saya akan tambahkan, ini penting buat kita, para pengacara. Saya ingin pada kesempatan hari ini mengajak kita semua berpikir bahwa tempat penyelesaian sengketa itu tidak melulu pengadilan. Itu ingin saya sampaikan kepada kita semua. Terutama untuk sengketa bisnis, hampir tidak ada yang diselesaikan lewat pengadilan, karena semuanya lewat arbitrase. Bahkan Bapak Ibu sekalian boleh perhatikan, ada kecenderungan mungkin dalam 5 tahun lebih ini, 5 tahun atau sampai 10 tahun terakhir ini, klausul arbitrase ini dipergunakan dalam semua kontrak-kontrak perusahaan-perusahaan swasta nasional atau swasta internasional, perusahaan bahkan termasuk perusahaan-perusahaan BUMN. Kontrak-kontrak bisnis tidak lagi memilih pengadilan sebagai forum penyelesaian sengketa. Nah, inilah yang menurut saya penting kita pahami. Karena tidak banyak pengacara yang memahami perkembangan arbitrase ini, dan ini pasar tersendiri buat kita. Bahwa ke depan sengketa bisnis itu sangat banyak, kemudian forum penyelesaian sengketa yang bukan di pengadilan. Jadi kalau kita hanya berpikir semuanya pengadilan, maka cara berpikir kita yang mesti kita perbaiki. Karena banyak sekali sengketa bisnis justru tidak diselesaikan melalui pengadilan. Bahkan perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan bonafit menghindari kalau terjadi sengketa lewat pengadilan penyelesaian. Nah, ini mesti kita pahami, apalagi kalau kita ingin berkonsentrasi menjadi lawyer korporasi, menjadi pengacara-pengacara bisnis, arbitrase ini salah satu pintu masuk yang mesti kita pahami. Jadi Bapak Ibu sekalian, arbitrase itu mau tidak mau harus kita pahami. Kalau kita memang punya mimpi untuk menjadi
pengacara bisnis yang berhubungan dengan lembaga-lembaga bisnis, perusahaan-perusahaan bisnis, perusahaan korporasi dan selanjutnya, maka inilah sesuatu mesti kita pahami. Saya juga ingin menyampaikan sebelum saya masuk ke materi saya tentang hukum acara, tentang bagaimana perkembangan terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan bahwa advokat itu adalah profesi, ya. Sama, saya advokat, jadi saya selalu katakan bahwa advokat itu adalah profesi. Ciri profesi itu adalah ahli. Jadi, teman-teman sekalian boleh pahami bahwa ciri profesi itu adalah ahli. Saya selalu bandingkan profesi kita ini dengan profesi yang paling gampang kita bandingkan adalah profesi dokter. Dokter itu profesi, dan cirinya adalah ahli. Bahkan dokter itu profesi yang sangat berkembang. Ada dokter spesialis, ada bahkan bukan hanya spesialis, tapi subspesialis. Ada dokter penyakit dalam, tapi subspesialisnya mungkin pencernaan, mungkin jantung, dan selanjutnya. Ada dokter spesialis penyakit kulit, tapi subspesialisnya kulit kecantikan, bedah plastik, dan selanjutnya. Nah, inilah yang saya katakan ahli. Nah, orang yang akan menggunakan jasa dokter tentu akan pilih siapa yang ahli, sesuai dengan apa yang dihadapi. Kalau dia punya persoalan pencernaan, dia akan cari dokter penyakit dalam yang berpengalaman, yang punya ahli pencernaan. Dia tidak akan cari ke dokter-dokter lain. Nah, demikian juga profesi pengacara. Profesi pengacara juga demikian berkembang. Saudara boleh ikuti perkembangannya. Orang-orang yang berurusan misalnya dengan KPK, pengacaranya kan boleh saudara perhatikan, itu lagi. Artinya apa? Artinya para koruptor akan pilih pengacara yang punya pengalaman menangani perkara korupsi. Orang yang punya persoalan perbankan, pengacara itu lagi. Pasar terbentuk dengan sendirinya. Oleh karena itu memang mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan ini. Jadi kalau kita mau jadi pengacara, pengacara harus memiliki spesialisasi. Dan ini sebetulnya amanat undang-undang. Saudara boleh lihat nanti pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Advokat. Dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Advokat itu dikatakan bahwa dalam menjalankan prakteknya seorang advokat itu harus belum dikatakan harus, tapi memiliki bidang keahlian tertentu. Artinya apa? Artinya pembuat undang-undang sudah mulai mengarahkan agar advokat memiliki bidang spesialisasi. Jadi tidak lagi kita akan menjadi advokat serba bisa. Kalau kita klaim advokat serba bisa, dari urusan cerai sampai urusan politik kita akan tangani, nanti orang ketawa di belakang. Dia akan katakan ini bukan advokat apa tukang obat. Oleh karena itu memang kita harus memiliki bidang keahlian tertentu. Bahwa kita harus menguasai semua bidang, iya. Tapi pada akhirnya kita harus memiliki bidang keahlian tertentu. Karena kita profesi. Tidak mungkin kita menguasai semua bidang. Apalagi sekarang jumlah advokat sudah hampir 100.000 jumlah advokat di Indonesia. Masyarakat pencari keadilan boleh pilih. Nah, itulah perkembangan yang mesti kita antisipasi, teman-teman sekalian, sebagai profesi advokat. Nah, sebelum saya masuk ke tentang penyelesaian sengketa bisnis ini melalui arbitrase, saya ingin mengatakan bahwa perkembangan arbitrase di Indonesia ini sangat pesat sejak terbitnya Undang-Undang 3099. Jadi, teman-teman sekalian, nanti boleh dilihat peraturan perundang-undangan kita di sektor bisnis. Undang-undang apa saja. Dalam semua peraturan perundang-undangan kita di sektor bisnis, saudara boleh lihat nanti undang-undang merek, undang-undang paten, undang-undang pasar modal, undang-undang perbankan, undang-undang yang berkaitan dengan bisnis, semuanya sudah mengatur tentang bagaimana menyelesaikan sengketa ini, memberikan pilihan bahwa pilihan penyelesaian sengketa itu selain pengadilan adalah arbitrase dan APS. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa pembuat undang-undang sudah mengadopsi kepentingan pelaku bisnis bahwa kalau terjadi sengketa, selain pengadilan, ada forumnya, arbitrase atau APS. Nah, ini yang mesti dipahami buat kita semua. Jadi semua peraturan perundang-undangan sudah sedemikian rupa memuat ini. Saya selalu katakan dalam berbagai kesempatan saya bicara di forum-forum seminar, di beberapa tulisan saya mengatakan bahwa politik hukum bisnis kita itu tegas dan jelas, konsisten dari awal. Jadi sejak Undang-Undang 3099 sampai hari ini, semua peraturan perundang-undangan bisnis yang mengatur tentang sengketa bisnis sangat linear, sangat jelas mengatur bahwa pilihannya adalah arbitrase. Bahkan kalau
saudara-saudara simak undang-undang yang terakhir di sektor bisnis, undang-undang tentang jasa konstruksi. Dalam undang-undang jasa konstruksi itu lebih jelas dan lebih tegas diatur tentang kalau timbul sengketa, maka tahapan penyelesaiannya melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Ini diatur tegas dalam pasal 88 Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Artinya apa? Tahapannya yang diatur secara jelas tegas, tidak lagi disebut pengadilan, tapi tahapannya sudah disebutkan bahwa mediasi, konsiliasi, arbitrase. Nah, tinggal lagi forum apa yang akan kita pilih, bagaimana kita akan selesaikan sengketanya. Sudah diatur secara tegas dalam pasal 88 Undang-Undang Jasa Konstruksi, kecuali para pihak masih menghendaki pengadilan termuat dalam kontraknya. Semua sengketa diselesaikan di pengadilan, maka pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa. Sepanjang tidak diatur, maka berlaku pasal 88. Nah, memang pelaku bisnis jasa konstruksi menghendaki memang arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketanya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa perkembangan yang mesti dipahami oleh kita semua bahwa sektor penyelesaian sengketa dalam hukum bisnis kita itu pilihannya sudah semakin jelas. Bahwa sama. Kalau terjadi sengketa, pilihannya adalah arbitrase. Semakin ke sini, semakin jelas peraturan perundang-undangan kita. Tadi undang-undang terakhir, undang-undang jasa konstruksi. Saya akan singgung sedikit soal jasa konstruksi. Karena ini berkaitan dengan infrastruktur. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, di Bali, sengketa yang paling banyak itu adalah sengketa konstruksi. Hampir 30% sengketa arbitrase itu adalah sengketa konstruksi. Ini sebelum berlakunya undang-undang jasa konstruksi. Ke depan tentu akan semakin banyak lagi. Apalagi sekarang Indonesia 6-7 tahun terakhir ini fokus sekali ke bidang infrastruktur. Kita membangun jalan tol, kita membangun pelabuhan, membangun bandara, membangun berbagai infrastruktur di Indonesia dengan nilai yang sangat fantastis. Bahkan proyek infrastruktur di Indonesia itu terbesar di ASEAN di luar Cina. Di Asia di luar Cina. Saking besarnya. Nah, apakah tidak ada persoalan? Tentu banyak persoalan. Bagaimana menyelesaikan sengketa di antara mereka kalau timbul persoalan? Pilihannya adalah arbitrase. Setahun depan bisa 3-4 tahun kemudian. Bisa 10 tahun kemudian. Oleh karena itu memang ke depan akan banyak sekali persoalan-persoalan sengketa, terutama sengketa jasa konstruksi yang akan diselesaikan di forum arbitrase. Dan itulah yang menuntut kemampuan saudara-saudara sebagai advokat nanti agar terlibat dalam proses penyelesaian semua sengketa yang timbul di bidang jasa konstruksi atau apa saja. Jadi itulah sekilas ini saya sampaikan tentang perkembangan arbitrase di Indonesia.